Terima kasih kepada para mahasiswa yang telah masuk di ruang Zoom meeting. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan lanjutkan materi yang belum selesai di minggu lalu ya, mengenai turunan. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai aturan rantai, aturan penjumlahan, aturan perkalian. Nah, yang belum itu adalah aturan pembagian. Bagaimana cara menentukan turunan dari hasil bagi dua buah fungsi. Sebagai contoh, begini. Judulnya adalah turunan hasil bagi dua fungsi. Contoh begini. Misalnya Y ya, itu sama dengan misalnya adalah E pangkat X dibagi ya, dibagi misalnya 2X pangkat 4 ditambah 5X kuadrat kurangi 15. Nah, misalnya seperti itu ya. Yang ditanya adalah aksen ya, yaitu turunan dari Y. Nah, di sini E-nya itu merupakan bilangan Euler. Nah, jawab. Nah, di sini kita lihat bahwa Y ini merupakan hasil bagi ya, dua buah fungsi. Nah, sehingga di sini kita misalkan U itu sama dengan E pangkat X dan V sama dengan X pangkat 4 ditambah 5X kuadrat dikurangi 15. Ya. Nah, maka turunan dari U, ya, U aksen, begini. Kalau dimisalkan U-nya sekian, V-nya sekian, ya, maka akibatnya apa? Ya. Sehingga Y ini itu adalah U per V. U per V. Ya. Nah, sekarang dari U sama dengan E pangkat X, U aksennya apa? Ya, kalau U-nya sama dengan E pangkat X, U aksen sama dengan apa? E pangkat X juga. Ya kan? Nah, sekarang kalau misalnya V-nya sama dengan 2X pangkat 4 ditambah 5X kuadrat dikurangi 15. Ini V aksennya apa? Ada yang bisa menjawab V aksennya? Ada yang bisa menjawab V aksennya? Siapa yang mau jawab? Ini mengulang materi yang lalu-lalu. Santika, Pak. Santika, ya Santika silakan jawab. V aksen sama dengan apa? 8X pangkat 3 ditambah 10X. Udah, Pak. Tambah 10X. Nah, tuh ya V aksen. Yaitu V aksennya adalah 8X pangkat 3 ditambah 10X. Ya. Oke, Santika. Santika mendapat skor 3. Ya. Baik, lanjutkan lagi.
Kemudian karena Y-nya itu sama dengan U per V, ya, maka Y aksen, ya, Y aksen atau dy dx, ya, itu maksudnya sama saja. Itu sama dengan, ya, rumusnya adalah U aksen V dikurangi UV aksen per V kuadrat. Ini adalah rumusnya, ya. Seperti itu. Ya. Nah, sama dengan U aksen, ya. U aksennya itu apa? U aksennya pangkat X kan? Pangkat X. Kemudian dikali V, ya. V-nya adalah 8x pangkat 3, 2x pangkat 4, ya. 2x pangkat 4, kemudian tambah 5x kuadrat, tambah 5x kuadrat, kurangi 15. Ya. Nah, itu adalah U aksen V dikurangi UV aksen, ya. U-nya adalah E pangkat X dikali V aksen. V aksennya adalah 8x pangkat 3 ditambah 10x. Itu V aksennya dibagi V kuadrat. Bagi V kuadrat. Nah, V-nya adalah 2x pangkat 4. 4 ditambah 5x kuadrat dikurangi 15. Nah, ini kalau mau disederhanakan, ya, kalau mau disederhanakan, kita lihat di bagian pembilang itu ada faktor E pangkat X, ya. Ada faktor E pangkat X, sehingga jawaban itu bisa diringkas, ya, menjadi 2x pangkat 4 ditambah 5x pangkat 2 dikurangi 15. Saya tulis lagi 2x pangkat 4. X pangkat 4 ditambah, oh maaf, dikurang, ya. Dikurang 8x pangkat 3 dikurang 8x pangkat 3 kemudian ditambah 5x kuadrat ditambah 5x kuadrat dikurangi 10x kemudian dikurangi 15 dikali E pangkat X. Dibagi ini. Nah. Ya. Nah, jadi ini adalah jawaban akhirnya. Jawaban akhirnya. Nah, ini adalah satu contoh soal turunan dari hasil bagi dua fungsi. Ya. Nah, sekarang siapa yang mau bertanya, barangkali ada yang kurang dipahami, silakan saya berikan waktu untuk bertanya.
Apakah ada yang bertanyakan? Tidak ada? Baik ya. Kita lihat satu contoh yang lain. Misalnya fungsinya seperti ini. Y sama dengan logaritma natural dari X ditambah 8X dibagi kuadrat ditambah 1. Ya, misalnya seperti ini. Ditanya, itu adalah Y aksen. Jawab. Di sini kita misalkan apa? Misalkan U sama dengan logaritma natural dari X ditambah 8X. Dan V sama dengan kuadrat ditambah 1. Ya. Nah, sehingga ya, Y menjadi sama dengan U per V. Ya. Nah, kemudian dari sini, dari U sama dengan logaritma natural dari X, ya, ini V aksennya menjadi apa? V aksen, V aksen sama U aksen sama dengan 1 per X ditambah 8. Ya. Kemudian V sama dengan X kuadrat tambah 1. Ini mengakibatkan V aksennya sama dengan 2X. Dan kita pakai rumus ini lagi. Sama dengan U aksen dikali V. Ya. Berarti yang ini dikali V. Jadi 1 per X dikali V. V-nya adalah X kuadrat tambah 1 kan. X kuadrat tambah 1. Nah, dikurangi UV aksen. Ya. U-nya adalah logaritma natural X ditambah 8X. Dikali V aksen. V aksennya adalah X kuadrat tambah 1. Oh maaf, 2X. Ya. Dikali 2X. Dikali V aksen 2X. Itu ya. Nah, kemudian dibagi V kuadrat. V kuadrat berarti X kuadrat tambah 1 kuadrat. X kuadrat tambah 1 kuadrat. Ya. Nah, kemudian untuk menyederhanakannya, pembilang dan penyebut kita kalikan dengan X. Ya. Baik pembilang maupun penyebut kita kalikan dengan X. Ya. Sehingga kita peroleh ini adalah X kuadrat tambah 1 dikurangi 2X kuadrat dikali
dikali logaritma natural X ditambah 8X. Logaritma natural X ditambah 8. Dibagi nih. Ini jawabannya. Ada jawabannya. Nah, sampai sini silakan barangkali ada yang mau ditanyakan. Apakah ada yang mau ditanyakan dari contoh-contoh ini? Tidak ada. Baik ya, sekarang kita lanjutkan ke menentukan persamaan garis singgung pada kurva. Ya. Nah, contohnya begini. Ya. Contohnya, ketahui ya, fungsi dengan persamaan, fungsi f dengan persamaan ya, y sama dengan x pangkat 2 dikurangi 9. Nah, tentukan persamaan garis singgung di titik berkoordinat 2,-5. Ya. Ini contoh soalnya seperti itu. Sekarang coba sebelum kita selesaikan, kita lihat dulu gambarnya bagaimana ya untuk y sama dengan x kuadrat dikurangi 9. Nah, kalian sudah bisa melihat bidang koordinat yang saya tampilkan belum? Sudah muncul belum di kalian? Bidang koordinat yang saya tampilkan. Sudah, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Oke. Kita coba gambar x kuadrat min 9 ya. X kuadrat min 9. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, ini adalah kurva Y sebenarnya X kuadrat min 9. Kemudian tadi ada titik 3, sebentar. 2 min 5 ya. Tadi ada titik 2, min 5. 2, min 5. Ini ada titiknya di sini ya, 2, min 5. Nah, nanti di sini akan dibuat garis ya, dibuat garis yang menyinggung si kurva ini ya di titik ini. Nah, yang ditanyakan itu adalah persamaan garisnya ya. Nah, jadi lebih tepatnya begini nih ya. Jadi nanti akan dibuat garis singgung. Nah, di X-nya sama dengan 2. 2. Nah, jadi ini garis yang merah ini itu menyinggung kurva ya. Menyinggung kurva di titik berkoordinat 2,5. Nah, persamaan garis inilah yang ditanya ya. Persamaan garis ini yang ditanya. Ya.
Nah, gimana saya menyelesaikannya? Ya. Kita menghitung dulu y aksen. Ya. Y aksen ya. Itu adalah apa? 2x kan? Ya. Turunan dari y adalah 2x. Ya. Di sini kan y-nya itu adalah x kuadrat min 9. Ya. Nah, y aksen sama dengan 2x ini adalah persamaan ya, garis singgung. Ini adalah gradien ya. Ini adalah gradien ya, dari persamaan garis singgung. Garis singgung di x sama dengan x. Nah, di sini yang diminta adalah persamaan garis singgung di titik berkoordinat 2,5. Ya, berarti x-nya 2. Ya, di soal ini. Nah, sehingga kita dapatkan gradien ya, y aksen sama dengan ya 2x, itu 2 dikali 2, 4. Nah, sekarang apa persamaan garis ya yang bergradien 4 dan melalui 2,5. Persamaannya apa? Ingat rumus y min b sama dengan m x min a. Ya. Ini adalah persamaan garis bergradien m dan melalui 2,5. Ya. Nah, jadi di sini B-nya min 5. Ya. B-nya min 5, jadi Y min 5. Sama dengan M-nya 4. 4X min A, A-nya 2. Nah, di sini kita peroleh Y tambah 5 sama dengan 4X min 8. Nah, sehingga di sini diperoleh Y sama dengan 4X min 13. Ya, ini jawabannya. Inilah jawaban soal ini. Y sama dengan 4X min 13. Ya. Nah, jadi yang garis ini persamaannya adalah 4X min 13. Ya. Garis yang merah ini adalah persamaannya 4X min 13. Ya. Nah, sekarang misalnya ditanyakan hal lain, ya, atau anggaplah ada soal yang baru seperti ini. Ya. Ini teksnya masih sama. Misalnya bukan di titik berkoordinat 2,5, ya, tapi misalnya 3,0. Ya, misalnya gini. Ya. Di titik 3,0. Jadi kalau digambarkan gimana nih? Kalau digambarkan gini. Di 3,0 berarti maaf, misalnya min 3,0 lah ya. Misalnya min 3,0 misalnya. Ini min Nah, di sini ada titik min 3,0.
Ini min 3,0. Nah, ini ada garis singgungnya di sini. Ya, ini ada garis singgungnya. Nah, itu persamaannya itu apa? Ya, persamaannya itu apa? Nah, kita ikuti langkah yang tadi. Kita ikuti langkah yang tadi. Ini masih sama. Nah, cuma X-nya kita ganti tentunya. Di sini X-nya bukan 2, tapi min 3. Min 3. X-nya min 3. Ya. Berarti ini 2 dikali min 3. Ya, jadi min 6. Ya. Nah, ini jadiannya min 6 melalui min 3,0. Ya. Nah, kemudian oh ini bukan 2,5 ini A, B. Sebentar. Ini A, B. Ini A, B. Nah, sekarang ini menjadi apa? Y min 0 ya. Y min 0 sama dengan min 6 X min 3. Itu ya. Jadi Y sama dengan min 6X min 6X min 18. Nah, itulah jawabannya. Min 6X min 18. Nah, apakah ada yang mau ditanyakan dari materi ini? Dari 2 contoh tadi? Ya. Ada? Baik ya, satu contoh lagi ya. Ketahui fungsi dengan persamaan ya. Y sama dengan Y sama dengan 1/X. X ditambah 2 ya. Seperti itu. Ya. Tentukan persamaan garis singgung di titik yang berabsis 2, yang berabsis 2 ya, yang berabsis 2. Nah, berarti di sini jawab. Nah, kita hitung dulu Y aksennya ya. Kan Y-nya itu adalah X tambah 2. Nah, di sini kan berarti Y-nya sama dengan apa? X pangkat min 1 ditambah 2. Ya, betul. Ya. Nah, berarti kalau begitu, Y aksennya apa? Turunan dari X pangkat min 1 ditambah 2. Turunannya adalah min X pangkat min. X min 2, Pak. Ya, siapa yang jawab itu tadi? Nova, Pak. Noval, oke ya. Nah, ini sama dengan min 1/X kuadrat. Ya, Noval 3. Kan lagi. Nah, kemudian di sini titiknya berabsis 2 ya, berarti X-nya sama dengan 2. Ya. Berarti gradien garis itu, gradien garis singgungnya
itu adalah yaitu M ya, yaitu min 1 per X pangkat 2 ya. Min 1 per X pangkat 2 ya, di sini X-nya 2 kan. Nah, jadi gini. Ya. Itu min 1/4. Jadi gradiennya adalah min 1/4. Nah, kita mau pakai rumus yang ini nih, ya, mau pakai rumus yang ini nih sebenarnya. Tapi di sini kita baru punya M dan A, ya, B-nya belum dapat, ya. Nah, untuk mendapatkan ordinatnya, itu si B-nya ini, ya, kita masukkan X sama dengan 2 ini, ya, ke dalam persamaan ini. Tadi kan Y-nya sama dengan apa? Tadi kan Y-nya sama dengan 1 X tambah 2, ya. Kita masukkan ke dalam persamaan ini. Y-nya sama dengan 1 per X, berarti 1 per 2, ditambah 2. Itu 2,5. 2,5. Itu adalah absisnya. Ordinatnya ya, absisnya 2, ordinatnya 2,5. Nah, baru masukkan ke dalam rumus ini. Ini ya. Berarti Y min 2,5, Y min B kan tadi. Y min 2,5. Sama dengan M. M-nya tadi min 1/4. Ya. Min 1/4 dikali X min 2. Ya. Nah, ini persamaannya. Ya. Nah, ini kalau disederhanakan menjadi apa? Y min 2,5 Y min 2,5 sama dengan min 1/4 X min 1/4 ya, ditambah setengah. Jadi sini diperoleh Y sama dengan min 1/4 X min 1/4 X ditambah setengah ditambah 2,5 ya, ditambah setengah tambah 2,5 jadi tambah 3. Ini adalah jawabannya. Ini adalah jawabannya. Nah, sekarang gambarnya gimana nih? Ya, supaya kalian ada gambaran, ini menggambarnya gimana? Gambarnya seperti apa? Ya, sama dengan tadi apa? 1 per X ditambah 2 ya. Kita gambarkan 1 X ditambah 2. Kita hapus. Kita hapus. Kita gambar per X ditambah 2. Ya. Dan misalnya saja nah, ini gambar kurvanya. Ya. Mana ada titik tadi 2,2,5 ya. Ada 2,2,5. 2,2,5. Nah, ada titik ini. Nah, yang ditanya itu adalah persamaan garis singgung di sini. Ya. Jadi yang ditanya itu adalah ini nih. Garis singgungnya di sini. Itu gambar garis singgungnya. Ya.
Jadi yang tadi dihitung, ya, Y sama dengan min 1/4 X ditambah 3. Nah, ini garisnya yang ini.